Buka bersama saya dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Kita mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pergumulan orang yang tulus hati, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Ayat 4. Ayat yang kelima sama-sama 1, 2, 3. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak saudara? Kena tulah seperti orang lain. Saudara, Asaf mengajarkan kepada kita ada satu hal yang harus kita selesaikan sebelum kita mempengaruhi orang lain atau keluarga. Apa itu? Yang harus diselesaikan adalah diri saudara sendiri. Haleluya. Orang yang belum selesai dengan dirinya, dia tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain. Betul? Pasti kemana-mana bikin masalah. Siapa Asaf, saudara? Alkitab mencatat begini, saudara. Asaf adalah seorang ahli musik, keturunan suku Lewi dari Bani Gersom pada zaman Daud. Yang nulis Mazmur 73 bukan Daud, ya, tapi Asaf. Siapa Asaf? Asaf yang kedua adalah orang yang sudah menulis 12 Mazmur. Nah, ini yang lebih keren. Siapakah Asaf? Bukan saja dia adalah seorang ahli musik, seorang yang sudah nyiptain lagu, tapi yang ketiga, Asaf adalah seorang song leader utama di bait Allah pada zaman itu. Wih, keren banget, saudara. Pencipta lagu, pemain musik, song leader, lengkap, saudara. Tapi orang yang rasanya dekat dengan Tuhan, saya menggambarkan Asaf adalah orang yang selalu bersentuhan dengan Tuhan. Bahkan jumpa Tuhan muka dengan muka. Dia mengungkapkan sebuah kalimat, sesungguhnya Allah itu baik. Haleluya, amin saudara. Ayat yang pertama berkata begini, sesungguhnya. Apa arti kata sesungguhnya? Benar-benar, tidak ada kebohongan. Sesungguhnya itu fakta yang tidak bisa diubah oleh apapun. Dan Asaf berkata, sesungguhnya Allah itu apa? Baik. Saya kasih tahu bahwa dia berkata Allah itu baik. Kalau keadaanmu tidak baik, Allah tetap baik enggak? Serius nih. Kalau kondisimu kurang beruntung, Allah tetap baik enggak? Coba tuh, catat Pak Yusuf ya, yang ngomong baik-baik tadi ya. Allah itu baik dalam semua kondisi, sekalipun kondisimu tidak baik. Tidak pernah bisa mengubah esensi kebaikan Tuhan. Kondisimu nggak baik pun, saya kasih tahu ya kabar baiknya, Allah tetap baik. Oleh kanan kirinya, yakin gak ini? Ngomong amin tadi. Nah, tapi dia punya masalah ini. Orang baru memuji Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya. Terhadap mereka yang bersih hatinya. Lah ayat yang kedua nih, coba tampilin ayat kedua. Ya, dikatakan apa? Tetapi, nah ini cilaka saudara. Menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata tetapi kalau ditaruh di tengah. Awalnya baik, endingnya pasti buruk. Karena kata tetapi kalau ditaruh di tengah itu jadi kontras dengan kalimat yang pertama. Nah bayangin seorang pemuji penyembah, dia baru memuji Tuhan itu baik, Tuhan itu keren, Tuhan luar biasa. Tetapi loh, sering gak kita berdoa, aku percaya Tuhan, melek, tapi kok ora berubah ya Tuhan. Merem, aku yakin Tuhan utangku lunas dalam nama Yesus, amin. Melek, masa iya sih? Debt collector teko. Ya.
Orang yang saya gambarkan dekat dengan Tuhan itu punya persoalan dengan hati dan imannya. Dia berkata, tetapi aku hampir tergelincir melihat keberuntungan. Apa saudara? Orang fasik. Siapa yang pernah iri dengan orang di luar Tuhan? Lambaikan tangan. Aman. Saya yakin yang duduk di depan saya ini adalah beberapa orang menjadi pendusta di depan saya. Siapa yang pernah iri dengan sesama anak Tuhan? Lambaikan tangan. Ini belum sarapan semua ya. Saudara, ada orang Kristen berkata, Pak, aku ini sudah setia. Pelayanan, setia persembahan, setia menggalikan persekutuan. Kok uripku ngene-ngene wae. Sing dia lho Pak, minggu healing Kristen ora pernah nang gereja. Kok ekonominya baik-baik saja. Piye Pak? Saya pernah ketemu jemaat seperti itu. Aku ini udah doa puasa. Sudah, wah pokoknya Pak Gembala ngomong apa aja tak turuti. Tapi Pak, sing ke gereja telat, mobilnya gonta ganti. Aku naik ojek terus Pak. Maka kalau saudara mau mempengaruhi jadi berkat buat orang lain hari ini, berita baiknya Tuhan sedang berurusan dengan dirimu dulu, baru kita ngomong sama orang lain. Haleluya. Iya. Maka apa yang saya bisa sampaikan 2 poin saja. Haleluya. Apa yang sedang Tuhan Yesus atau Allah mau kerjakan lewat khotbah saya ini, lewat peristiwa Asaf ini. Yang pertama lihat baik-baik. Tetapi aku sedikit lagi kakiku terpleset, aku nyaris tergelincir. Ayat ketiga dia berkata, aku cemburu, aku melihat orang fasik gak pernah sakit, mereka gak pernah susah, keinginan mereka terpenuhi. Percaya omongannya, senang dan happy selamanya. Coba bayangin Pak, lihat orang yang gak serius sama Tuhan, ora pernah loro, uripe seneng. Liburan luar negeri, keinginan mereka terpenuhi, lambene dipercaya uang. Ayo coba bayangin. Saudara sing Kristen ora dipercaya, saudara berkati mungkin belum seperti mereka. Bayangin Pak, Asaf melihat hidup mereka dan berkata, kok begini ya aku ya, udah setia melayani. Poin yang pertama Bapak Ibu. Tuhan sedang mengajarkan sebuah fokus kehidupan. Katakan fokus kehidupan. Ketika fokus hidupmu keliru, mudah sekali hatimu cemburu. Betul saudara? Apa saudara? Ketika fokusmu melayani Tuhan dan mendapatkan penghargaan, 1 kali penghargaan itu gak ada, engkau akan kecewa. Betul? Ketika saudara melayani Tuhan, fokusmu itu kehormatan. Ketika kehormatan itu saudara gak dapatkan, saudara akan putus asa dan kecewa. Kenapa banyak orang kecewa? Apa yang diinginkan gak didapatkan. Nah, Asaf melihat keberuntungan. Banyak orang gagal menjalani hidup dalam kemurahan, kebaikan Tuhan. Karena mereka hanya melihat tangan Tuhan dan tidak pernah melihat wajah Tuhan. Pertolongan Tuhan. Cuman melihat hal-hal yang material saja. Kalau Paulus jadi hamba Tuhan pada zaman ini. Paulus adalah hamba Tuhan yang mungkin tidak pernah laris. Karena Paulus tidak pernah memberitakan kabar kemakmuran. Paulus cuma memberitakan kabar salib dan Yesus Kristus. Dia cuma khotbah. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, dia berkata, ada tanda salib. Aku seringkali menderita, seringkali ditolak, seringkali ya coba bayangkan. Kalau hari ini ada pendeta satu yang ceritanya tentang Kristus dan menderita, teraniaya salib, yang sebelah. Sudah mau kaya? Sahabat syukur,
Yang bawa motor minggu depan bawa mobil. Lari sendi Pak, diundangi Pak. Lari sendi katanya. Lari sing kene, ya kan? Yang bawa mobil besok bawa truk. Makanya saya sering dicurhatin pendeta Pak, gara-gara pendeta motivator itu Pak. Saya sengaja kredit mobil Pak. 3 bulan ditarik mobil saya Pak. Saudara, saya mau bilang, kalau fokus kita keliru di depan Tuhan, kita sedang punya persoalan. Asap seorang penyembah Pak, pemuji Pak, dekat sama Tuhan. Dia juga pernah punya masalah hati. Lah bayangin kalau saudara gak dekat sama Tuhan. Bayangin kalau saudara gak pernah bersentuhan dengan Tuhan. Ke gereja cuma seminggu sekali. Bagaimana ketika melihat situasi di luar. Kita gak bisa jadi pengaruh buat orang kalau kita sendiri punya persoalan. Haleluya. Kita punya persoalan hati. Itu pasti kita punya persoalan. Kita gak bisa mempengaruhi. Tapi kita membuat repot orang-orang di sekitar kita. Kenapa Musa gagal masuk tanah perjanjian? Musa gagal karena fokus hanya kepada pertolongan Tuhan. Bukan pada proses dan wajahnya Tuhan. Ya kan? Kekristenan itu proses, semakin hari semakin serupa Kristus. Wajah Kristus semakin nampak atas hidupnya. Karakter Kristus nampak atas hidupnya. Sehingga ketika kita ada di puncak, Kristus yang dimuliakan bukan diri kita sendiri. Ya. Musa gagal masuk tanah perjanjian. Bahkan orang muda yang kaya raya itu gagal. Karena fokus pada perintahnya. Jualah seluruh hartamu dan kamu ikut aku. Maka dalam bahasa aslinya dia berkata, maka sedihlah hatinya. Bahasa Yunani memakai kata skisma. Terlukalah perasaannya. Keren itu. Ibu-ibu gampang gak terluka perasaannya? Jujurlah padaku. Kamu gak tahu sih perasaanku. Betul gak suami-suami? Bu. Coba jawab, Bu. Saudara, banyak orang terluka perasaannya ketika sesuatu yang berharga itu Tuhan ambil. Katanya Tuhan sayang. Kok anakku yang paling kasih diambil? Katanya Tuhan sayang. Kok semua hal yang aku miliki gak ada lagi? Saya kasih tahu. Tuhan gak sayang hartamu. Tuhan lebih sayang hatimu. Karena ketika hartamu ada. Hatimu fokus kepada harta. Tuhan ngomong gini. Aku ini Allah yang cemburu. Siapa yang mau diduakan? Siapa yang mau dimadu ibu-ibu? Kalau ada ibu-ibu yang mau dimadu, dengar. Ada bapak-bapak yang mau diracun. Nggak ada. Tapi kabar baiknya hari ini Bapak Ibu. Anak muda di skisma terluka dan Alkitab tidak pernah mencatat dia balik lagi kepada Tuhan. Karena apa saudara? Orang yang terluka kalau dia nggak mau balik kepada Tuhan dia nggak akan pernah sembuh. Karena dengar, luka itu pilihan. Saudara mau terluka dan tidak itu pilihanmu. Betul? Dan orang yang terluka itu pasti cenderungnya bisa dan mau melukai orang lain. Coba bayangkan. Gosiper kumpulnya sama siapa? Gosiper, nggak mungkin. Gosiper kumpulnya sama gosip. Orang yang sakit kumpulnya sama siapa? Ya di rumah sakit. Orang yang terluka kumpulnya sama siapa? Coba bayangin kalau orang terluka sama gembalanya. Kumpulnya sama yang terluka sama gembalanya. Maka gibah gembalanya. Benar atau benar? Enggak benar Pak di sini. Di sini udah bertobat semua. Luka itu pilihan. Luka itu apa saudara? Saling mau melukai. Maka jadi orang Kristen itu harus sembuh dari luka-luka ya. Saudara kalau melayani aman.
Ada orang yang lebih keren kalau sudah terluka. Dia akan menggantikan posisiku. Itu orang terluka. Tapi orang sembuh. Puji Tuhan. Kita punya partner yang lebih baik. Gitu dong. Saudara, Marta gagal karena fokus pada hobinya, kesukaannya, melayani aktivitasnya lebih daripada pribadi Tuhan. Hati-hati. Pelayananmu tidak boleh menggantikan keintimanmu dengan Tuhan. Aktivitas rohanimu tidak boleh menggeser pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau enggak repot. Ya. Saya cuma mau bilang saudara, banyak orang melakukan aktivitas yang dia suka. Saya tanya, kalau saudara menyukai yang saudara kerjakan, enggak perlu diperintahkan? Karena suka. Bahkan kalau ada orang-orang yang melayani di bidang tertentu enggak perlu disuruh. Karena apa? Suka. Saya ini adalah orang yang enggak suka khotbah di sekolah minggu. Sejak umur 17 tahun saya sudah khotbah. Khotbah di ibadah youth. Sampai dengan hari ini umur saya 43 tahun. Ya kan? Sampai hari ini saya masih konsisten khotbah youth, pelayanan youth. Sampai kemana-mana KKR youth. Ya. Sampai saya nggak dipercaya oleh pendeta-pendeta senior untuk khotbah umum. Karena wajahnya masih youth banget. Ya. Saya ini paling gak seneng Pak. Tapi Tuhan itu kalau ngajari supaya hidup kita ini Kristus yang hidup. Bahkan yang gak seneng pun harus belajar menyukai dan mencintai. Kalau saudara gak seneng kepada sesuatu dan Tuhan paksain saudara dari situ. Sebenarnya Tuhan sedang mau bicara kepada kita. Kamu harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Bayangin Pak, satu kali saya udah gak seneng nih. Khotbah sekolah minggu nggak bisa. Gimana bisa? Saya baru ngomong 5 menit, langsung itu 5 menit mereka bicara juga. Ya kan? Bagaimana ceritanya? Satu kali teman saya di sekolah internasional Surabaya telepon saya. Bro, ya, isi ya seminar dan KKR. Oke. Untuk anak usia berapa? SMA. Oke, berangkat. 5 sesi loh. Oke, 5 sesi. Gas Pak. Kalau ngomong khotbah youth meremeiso, kasarannya begitu. Senang Pak. Saya berangkat ke Surabaya. Istirahat sebentar. Mereka punya sekolah dari TK sampai SMA. International School. Saya bangun mandi dipanggil panitia. Pak ini sesi pertama sudah mulai. Oh iya. Berangkat rumah sudah siapin materi-materi tentang anak muda. Buka pintu utama hall. Saya bengong tidak bisa berkata apa-apa. Saya melihat anak SD kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 3 sampai kelas 6 SD. Mereka sedang hiruk pikuk seperti di pasar. Saudara saya di pintu saya bingung, blank. Materinya tentang pacaran. Lu iki arek bocil-bocil khotbah opo iki? Saudara, saya khotbah secepat mungkin dan setidak berfaedah mungkin buat mereka. Karena aku nesu-nesu sama mereka. Bayangin Pak, saya khotbah mereka bicara. Sebentar ya, Om khotbah dulu, kamu bicaranya nanti. Saudara saya keluar selesai 15 menit. Saya dimarahin oleh koordinator. Pak kalau khotbah anak-anak jangan marah-marah. Saya ganti marah sama dia. Katanya anak SMA. Kenapa ini anak SD yang bisa suruh khotbah? Saya kan gak bisa. Sindra minum dulu. Duduk minum saudara. Dia bilang jadi gini Pak ceritanya. Yang SMA itu sudah diambil alih kepala sekolahnya yang atur. Daripada saya batalin Bapak. Ya sekalian Bapak hadir. Saya di tempat makan mikir gini. Itu baru sesi pertama Pak. Masih papat. Masih 4 Pak.
Saya bilang, Tuhan aku harus bagaimana? Tuhan tuh ngomongnya simpel. Yang gak kamu sukai kan? Yang gak kamu sukai tapi aku kalau suka. Kamu tak masukin situ. Biar kamu belajar. Kalau saudara melakukan yang saudara cintai dan sukai gampang, biasa. Gak perlu disuruh. Tuh, ayo mengampuni itu Anda sukai atau enggak? Hah? Ayo siapa yang bilang suka? Lambaikan tangan. Cuman satu ya. Yang lain belajar dari Bapak itu ya. Mengasihi dengan orang yang menjengkelkan. Itu yang Anda sukai enggak? Mendoakan orang yang pernah menipu Anda. Itu yang Anda sukai enggak? Mendoakan suami yang mungkin tinggalkan Anda. Itu yang Anda sukai enggak? Mendoakan pacar Anda yang mengkhianati Anda. Itu yang Anda sukai enggak? Enggak, kita doanya gitu. Tuhan kalau dia enggak dapat, saya belum dapat jodoh. Pastikan dia enggak akan pernah dapat jodoh selama-lamanya. Kita doanya nyumpahin Pak. Hidup Kristus tuh kayak gitu. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang enggak kita suka. Tapi Tuhan ngajarin ini. Kamu ada di situ. Itu baru berdampak Pak. Kalau saudaranya ada di komunitas yang Anda suka, dampakmu tuh kecil. Makanya terang itu harus digelap. Nah, garam itu ada di dalam tawar, sesuatu yang tawar dan hambar. Benar gak? Dia masuk di situ baru apa? Mempengaruhi. Bagaimana kalau udah asin semua dicemplungi garam lagi? Ya budrek saudara. Makanya kita ketemu orang Kristen, kenapa berkelahi? Kumpulnya karo wong Kristen. Betul gak? Nah, kenapa kita saling tabrakan? Cahaya ketemu cahaya apa? Silo, saudara kalau naik mobil di dim apa saudara? Silo, makanya naik Kristen kumpulin wong Kristen, tabrakan Pak, ribut deh. Saudara itu Pak, kenapa? Ketika orang gak menghidupi Kristus, fokusmu gagal, engkau sudah melayani, yang ada engkau minta dihormati. Dan ketika penghormatan itu gak ada, engkau menjadi orang yang paling kecewa. Ayo ke gereja fokusmu siapa? Kristus, bukan yang lain. Ya. Ketika saudara melayani istrimu yang agak bawel, fokusmu ke siapa? Kristus. Ketika suamimu pengen disayang, pengen dikasihi, fokusmu cuman Kristus. Ketika istrimu datang dan berkata, Pak pengen sharing, dengerin. Karena fokusmu Kristus. Karena saya tahu curhat terbaik itu kepada suami. Betul gak ibu-ibu? Jangan di medsos curhatnya. Curhat terbaik itu kepada suami. Karena waktu saudara ngomong 2 jam. Pak gimana menurut Bapak? Cerita apa tadi kamu? Yang pengalaman katakan asik. Ibu-ibu udah ngoceh 2 jam. Bojone mung denger-denger dipikir ngrungokke. Padahal bojone senep tenan ngomong terus. Ya, kadang-kadang istri juga harus rest dan kontrol. Bojone pulang kantor belum ngapa-ngapain baru naruh koper. Udah, Pak kamu tahu nggak? Anakmu tadi baru ngomong anak. 5 menit, kamu ngerti nggak? Pembantu langsung ngomong. Setelah itu tetangga. Setelah itu mamanya, semua diceritain random wes. Ya kan? Itulah istri. Karena ada satu buku yang pernah saya baca. Perempuan itu seperti mie goreng. Maka kalau ngomong perempuan jarang to the point. Betul ya? Muter bulet karu-karuan. Endingnya apa? Duitmu saya piro Pak. Itu aja sebenarnya. Tapi muter. Laki-laki itu seperti wafer. Wafer itu kan sudah terkotak-kotak. Makanya wong lanang nek ngerjain satu bidang ojo diganggu. Buka laptop Pak tolongin cucian. Emosi itu bojomu. Karena apa? Wafer. Betul gak ibu-ibu? Wong wedok itu mie Pak.
Ya kan? Nyetriko, goreng gedang, update status. Oh iso Pak. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan? Ayat 17, Mazmur 73 ayat 17, coba-coba. Ya. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 17. Yang pertama kita mau belajar bahwa Tuhan mengajarkan sebuah fokus kehidupan. Katakan fokus kehidupan. Ayat yang ke-17 yuk kita baca 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Aku memperhatikan apa? Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata akhirnya. Katakan akhirnya. Dibuka dengan kalimat sesungguhnya. Dan akhirnya dia mengakhiri dengan kata akhirnya. Akhirnya itu apa? Sesuatu yang sudah tamat. Betul nggak? Di puncak kesimpulannya. Ya, saudara nggak bisa. Saya kan seorang dosen. Saudara nggak bisa bikin skripsi itu langsung kesimpulannya. Ya, telepon saya masih Pak sudah selesai skripsi saya kesimpulan tok. Tak kayak ini lees. Akhirnya dia berkata begini, aku masuk rumah Tuhan lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Saudara kalau yang pertama Tuhan mengajarkan sebuah apa saudara? Fokus kehidupan. Katakan fokus kehidupan. Tapi yang kedua Tuhan mengajarkan sebuah nilai kehidupan. Katakan nilai kehidupan. Menaruh sebuah nilai yang benar membuat hari-harimu bersinar. Amin. Kalau saudara menaruh sesuatu dengan benar dalam membuat nilai, saudara akan jadi orang yang baik. Karena nilai itu apa? Nilai itu ukuran, betul nggak? Kalau yang jadi guru di sini ya, ukuran kecerdasan siswa nilai. Lah kalau nilai hidupmu itu apa? Saudara taruh nilaimu seperti apa dan di mana itu penting. Ada orang yang menaruh nilai hidupnya atas dasar barang yang dia pakai. Kalau barang yang dia pakai nggak branded, dia berkata, aku nggak berharga. Karena apa? Dia menaruh nilai hidupnya berdasarkan apa? Barang. Dia kalau nggak pakai tas merek tertentu, dia nggak pede. Betul? Wah, harus merek A, merek B. Pokoknya merek luar negeri. Baru aku bisa jalan dengan pede. Itu nilai hidupmu. Ukuranmu di barang. Ada laki-laki yang menaruh. Karena kesukaannya otomotif. Gonta-ganti mobil. Karena apa? Kalau mobilnya nggak gonta-ganti. Nilai hidupnya jadi rendah. Ada orang yang selalu gonta-ganti atau beli ngoleksi jam tangan mewah. Dan naruh nggak salah. Tapi ketika dia naruh nilainya di situ. Itu jadi persoalan Pak. Saya kasih tahu ya kabarnya. Bahwa nilaimu ukurannya bukan barang. Nilaimu ukurannya adalah kematian Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau saudara kesini naik motor, pede aja. Satu kali saya khotbah naik motor saudara. Karena lokasinya sulit dijangkau. Tiba-tiba ada orang, Pak naik apa ke sini? Naik motor. Loh pendeta kok naik motor? Ya saya jawabnya, loh emang gak boleh ya? John Wesley aja naik kuda. Iya kan? Apa yang salah dengan naik motor? Bahkan saya kemarin dari Magelang naik bus Eka ke Caruban. Apa yang salah? Saya menikmati karena saya menaruh nilai hidup saya berdasarkan Kristus. Bukan berdasarkan benda atau barang. Ya. Nah, kalau saudara lihat misalnya pakaian tertentu. Saudara saya mau kasih tahu jangan pernah taruh nilai hidupmu berdasarkan sesuatu yang nampak ini Ustaz. Karena kecewa saudara. Coba bayangkan ada orang bunuh diri hanya karena apa? Jam Rolexnya hilang saudara. Karena apa? Dia taruh nilai hidupnya di jam Rolex. Ada ibu-ibu frustasi karena apa? Tas Diornya sobek saudara. Kenapa? Ya karena dia taruh nilainya berdasarkan barang.
Waktu saya khotbah di Singapura, pendetanya bilang, "Pastor, di Orchard kita duduk nih, selesai saya khotbah. Pastor tahu nggak? Ini tas palsu dan tas asli kalau di Singapura. Ngerti nggak? Dia orang Indonesia tapi udah lama di Singapura. Nggak tahu Pastor, nggak tahu. Pak, ini tak kasih tahu. Itu rintik-rintik hujan. Nah, itu yang asli Pastor. Ibu-ibu itu bawa tas. Hujan rintik-rintik, ibunya lari, tasnya dikekep. Ada satu, dia nunjuk ini. Nah, itu yang palsu karena tasnya diginiin. Jadi nanti lihat ya di luar yang palsu dan asli. Apalagi yang pakai tas Indomaret terus taruh. Itu main masuk angin karena wis umur saudara ya. Saudara lihat ya, nilai apa yang hendak Tuhan bagikan. Sudah tahu nilai apa yang hendak Tuhan bagikan? Saya kasih tahu ya. Tuhan lebih peduli hatimu atau pribadimu daripada apa yang fasilitas engkau miliki. Makanya kalau waktu Tuhan bilang gini, taruh hartamu, berdamai dulu dengan orang, baru beri persembahan. Karena pribadimu lebih bernilai daripada kolektemu. Setuju? Pribadimu lebih berarti daripada persepuluhanmu. Lu ada lu jemaat ini. Aku ranong gereja ya, Cin, karo bojone iya, tapi ini titip perpuluhan. Dia pikir dengan bayar perpuluhan nilainya lebih berarti di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong gini sebenarnya, kamu itu lebih penting daripada hartamu. Apakah jika tidak ada mujizat Tuhan tidak baik? Enggak, nilai kita bukan karena kita dapat mujizat. Nilai kita bukan karena kita dapat berkat. Kenapa banyak orang Kristen menjadi kecewa? Karena mengukur nilai hidupnya berdasarkan apa yang Tuhan kasih. Bukan apa yang menjadi perubahan atas hidupnya. Betul saudara? Ketika dia berdoa, berkat belum datang, mujizat belum datang atas bisnis, usaha, rumah tangga, dia jadi kecewa. Kenapa? Taruh nilainya atas sesuatu yang lahiriah saja. Padahal Tuhan sedang berkata begini, nilai hidupmu lebih baik. Kalau mujizat berkat belum ada, artinya Tuhan sedang membuat nilaimu itu berubah. Ya. Dan pribadimu jauh lebih berarti. Hanya sekedar berkat dan mujizat. Setuju Bapak Ibu?